bi tawafi kudumin dengan tawaf kudum, wa ifadatin dan tawaf ifadah, wa wada'in dan tawaf wada'. Wa baqiyatul awsalil masnunati, adapun sisanya beberapa mandi yang disunahkan, madhkuratun fil mutawalati, ialah disebutkan di kitab-kitab yang panjang pembahasannya. Faslun, ini adalah pasal. Wal mashu 'alal khuffaini jaizun, adapun mengusap kedua sepatu jaizun ialah boleh, fil wudu'i di dalam wudu. La fi ghusli fardin, tidak di dalam mandi fardu, au naflin atau mandi sunnah. Wala fi izalati najasatin, dan juga tidak boleh di dalam menghilangkan najis. Kalau al-janabah, oleh karena itu andaikan junub. Kalau al-janabah, andaikan junub siapa orang, wadamiyat, rijluhu dan berdarah. Rijluhu apa, kaki orang, faradal masha, lalu berkeinginan siapa orang al-masha akan mengusap sepatu, badalam sebagai ganti an ghasli rijli, dari membasuh kaki, lam yajuz, maka tidak boleh apa mashu. Bal labudda min al-ghasli, maka tetapi tidak boleh tidak dari membasuh. Wa asy'ara qawluhu jaizun, dan memberi kesan qauluhu apa pernyataan musannif yang berbunyi jaizun, kepada anna ghaslar rijlaini, membasuh kedua kaki, afdalu ialah lebih utama, minal mashi daripada mengusap. Wa innama yajuzu, hanyalah boleh, mashul khuffaini apa mengusap dua sepatu, la ahadihima, tidak salah satu dari khuffain, faqat saja, illa an yakuna, kecuali ada siapa orang, faqidal ukhra, ialah tidak menemukan yang lain. Misalnya sepatunya hilang satu, tinggallah yang ada hanya satu, boleh diusap karena satunya hilang. Tapi bisalatati syara'it, dengan beberapa syarat, tiga syarat. An yabda'a, memulai, as-syakhsu ay-syakhsu, artinya seseorang memulai lubusahuma, kepada memakai khuffain, ba'da kamali taharati, sesudah sempurnanya taharah. Bolehnya mengusap sepatu itu dengan adanya tiga syarat. Yang pertama, memakai kedua sepatu itu sesudah sempurnanya taharah. Oleh karena itu, kalau ghasala, andaikan membasuh siapa orang rijlan kepada kaki, wa albasaha, dan memakaikan siapa orang kepada rijlan, memakaikan khuffaha kepada sepatunya rijlan, tsumma fa'ala, kemudian melakukan siapa orang bil ukhra, terhadap kaki yang lain, kadzalika, ialah seperti itu juga, wasala, kemudian wa albasaha khuffaha, lam yakfi, maka tidak cukup. Walau ibtada'a, andaikan memulai siapa orang lubusahuma, kepada memakai khuffain, ba'da kamali taharati, setelah sempurnanya sesuci, tsumma ahdatsa, kemudian berhadas siapa orang, qabla wusulir rijli, sebelum sampainya kaki, kidamal khuffi, ke bagian ujung sepatu, lam yajuz al-mashu, maka tidak boleh apa mengusap sepatu. Wa an yakuna, dan harus ada, ail khuffani, artinya apa, dua sepatu. Satiraini, ialah menutupi keduanya, limahalli ghaslil fardi, ke tempat basuhan fardu, minal qadamaini, berupa dua kaki, bika'baihima, dengan kedua mata kakinya, qadamain. Kalau kana, maka andaikan ada apa, khuffani dunal ka'baini, ialah di bawahnya mata kaki, kedua mata kaki, kalmidati, seperti midas. Apa midas?
ada model sepatu tapi seperti sandal. Apa namanya? Model sepatu tapi belakangnya seperti sandal sehingga tidak bisa menutupi kedua mata kaki. Sepatu sandal namanya. Sepatu sandal atau sandal sepatu? Ada ya seperti itu. Sandal sepatu, sepatu sandal. Lam yakfil mashu, maka tidak cukup apa mengusap alaihi ma atas kuffani. Wal muradu bisatiri, adapun yang dimaksud dengan satir huna di sini di pasal ini al hailu ialah hail. La mani'ur ru'yati, bukan yang menghalangi pandangan. Wa yakuna sitru, dan harus ada apa penutup min asfala ialah dari paling bawah. Wa min jawanibil khuffaini, dan dari sisi-sisi kedua sepatu. La min a'laha, bukan dari bagian atasnya khuffani. Wa an yakuna, dan harus ada apa khuffani mimma ialah termasuk sesuatu yumkinu yang mungkin tatabu'ul masyi, apa berturut-turutnya berjalan alaihi ma atas khuffani, sepatunya itu kuat dipakai untuk berjalan. Litaraddudi musafirin, karena mundar-mandirnya musafir fi hawaijihi, dalam rangka memenuhi kebutuhannya musafir, min hatin berupa turun, wa tirhalin dan berjalan. Sepatunya harus kokoh dan kuat. Wa yu'khadhu min kalamil musannifi, dan diambil dari kalamnya ki musannif, kaunuhuma, apa adanya khuffani, qawiyaini ialah harus kuat keduanya, bihaitsu yamna'ani, sekiranya bisa mencegah keduanya, mencegah nufudzal ma'i, kepada tembusnya air. Kalau berjalan di tempat yang becek, air itu tidak tembus. Wa istaratu aidan, dan disyaratkan juga taharatuhuma, apa sucinya khuffani. Walau la bisa, andaikan memakai siapa orang khuffan kepada sepatu, fauqa khuffin, di atas sepatu, pakai sepatu double, li syiddatil bardi, karena sangat dingin, masalan umpamanya, maka ditafsil fa in kana al-a'la, maka jika ada apa sepatu yang atas sholihan ialah layak bil mashi, untuk diusap, dunal asfali, bukan di bawah, sahal mashu, sah apa mengusap, alal a'la, atas sepatu yang atas. Wa in kana al asfalu sholihan, dan jika ada apa yang di bawah, sepatu yang di bawah itu sholihan, layak lil mashi, untuk diusap, dunal a'la, bukan yang di atas, famasaha, lalu mengusap siapa orang al asfala, kepada sepatu yang di bawah, sahha, maka sah apa al-mashu. Awil a'la, atau bagian atas, wasalal balalu, lalu sampai apa basah, di asfil asfali, terhadap sepatu paling bawah, sahha, maka sah apa al-mashu. In qasadal asfala, jika bermaksud siapa orang al-asfala, kepada yang paling bawah, aw qasadahuma, atau bermaksud siapa orang huma, kepada a'la dan asfal, ma'an, secara bersamaan. La in qasada, tidak jika bermaksud siapa orang al-a'la faqat, kepada sepatu paling atas saja. Wa illam yaqsud wahidan minhuma, sekalipun tidak bermaksud siapa orang wahidan, kepada salah satu minhuma dari keduanya, a'la dan asfal, tapi bal qasada, bermaksud siapa orang al-masha, kepada mengusap. Wa illam yaqsud, dan jika tidak bermaksud siapa orang wahidan, kepada salah satu minhuma dari a'la dan asfal, bal akan tetapi qasada, bermaksud siapa orang al-masha, kepada mengusap, fil jumlati, secara jumlah, ajza'a, maka mencukupi apa al-mashu, fil asahi, menurut pendapat yang paling sahih. Wa yamsahul muqimu yauman wa lailatan, dan mengusap siapa mukim sehari semalam. Wa yamsahul musafiru, dan mengusap siapa musafir talatata ayyamin bilayaliyahunna, mengusap siapa musafir talatata ayyamin, kepada 3 hari, bilayalihinna, dengan malam-malamnya, talatati ayyam, bilayalihinna,
Al-muttasilati yang bersambung biha dengan salasati ayyam. Sawa'un taqaddamat sama saja ada. Sama saja taqaddamat mendahului apa layali bilayalihinna itu, atau ta'akharat atau kemudian apa layalihinna. Wa ibtida'ul muddati, adapun permulaan masa tuhsabu ialah dihitung apa muddah min hina yuhdithu, seketika hadas siapa orang, ay artinya min qida'il hadatsil kaini, dari berakhirnya hadas. Penghitungan selama 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam itu dimulai dari sejak berakhirnya hadas al-kaini yang ada ba'da tamami lubsil khuffaini, sesudahnya sempurnanya memakai kedua sepatu. La min ibtida'il hadati, tidak dimulai dari permulaan hadas. Wala min waqtil mashi, dan juga tidak dimulai dari waktu mengusap. Wala min ibtida'il lubsi, dan juga tidak dimulai dari waktu permulaan memakai sepatu. Wal asli bis safari, adapun orang yang bermaksiat dengan sebab perjalanan, wal haimu, dan orang yang haim, haim itu maknanya bituhrihi alladzi laisa alaihil khuffu, dengan sebab ia suci kemudian ia melakukan perjalanan sementara ia tidak mengenakan sepatu. Oh, bukan laisa tapi labisa. Wal haimu ay bituhrihi allazi labisa alaihi, lubisa alaihi al-khuffu, setelah ia suci lalu melakukan perjalanan dengan mengenakan sepatu. Yang sahani ialah mengusap keduanya, hasibis safar dengan haim, masha mukimin, sama seperti mengusapnya orang yang mukim. Wadaimul hadasi, adapun orang yang selalu hadas ialah iza ahdasa, apabila hadas siapa daim, ba'da lubsil khuffi, setelah mengenakan sepatu, hadasan akhara, dengan hadas yang lain, ma hadatihil daimi, beserta hadasnya daim yang daim, qabla an yusalliya bihi, sebelum melakukan salat siapa daim bihi dengan wudu, fardhan kepada fardu, yamsahu, maka boleh mengusap sepatu siapa daim. Wal tabihu, dan boleh mengambil kebolehan siapa daim maka pada sesuatu karena yang ada siapa daim, yastabihuhu, ialah mengambil kebolehan siapa daimhu kepada emak. Lau baqiya tuhruhu, andaikan tetap tuhruhu apa sucinya daim, alladzi labisa alaihi, yang memakai alaihi atas tuhur itu, khuffaihi, akan kedua sepatunya daim. Wa huwa, sedangkan makana ialah fardun, merupakan fardu, wa nawafilu, dan beberapa sunnah. Kalau sholat, andaikan sholat siapa daim bituhrihi, dengan tuhurnya daim, fardun akan fardu, qabla an yuhdisa, sebelum hadas siapa daim, masaha, maka boleh mengusap sepatu siapa daim, wastabaha, dan boleh mengambil kebolehan siapa daim, an-nawafila, kepada beberapa sunnah fakot saja. Fa in masahas sahsu, jika mengusap siapa seseorang, fil hadari, dalam kondisi hadar,
hadar kebalikannya safar. Tsumma safaru kemudian melakukan perjalanan siapa safar. Au masah atau mengusap siapa safar fi safari dalam kondisi safar. Tsumma aqama kemudian bermukim siapa safar. Qabla mudhi yaumin wa lailatin sebelum berlalunya sehari semalam. Atamna maka menyempurnakan siapa safar masha mukimin seperti halnya mengusapnya mukim. Wal wajibu adapun yang wajib fi masil khuffi di dalam mengusap sepatu ma ialah sesuatu yutlaqu alaihi yang dimutlakkan alaihi atas ma ismul mashi apa nama mengusap idza kana apabila ada apa al mashu ala zahiril khuffi ialah atas bagian luarnya sepatu. Wala yujzi'ul mashu dan tidak mencukupi apa mengusap ada batinihi atas bagian dalamnya khuf. Wala ala aqbil khuffi dan tidak mencukupi pula mengusap itu atas tumitnya sepatu. Wala ala harfihi dan juga tidak mencukupi atas pinggirnya sepatu. Wala ala asfalihi dan juga tidak mencukupi mengusap atas bagian bawahnya sepatu. Wa sunnatu fi masihi adapun sunnah fi masihi di dalam mengusap khuf ialah an yakuna ada apa mashu khutuban ialah digaris-garis khutuban ya. Khutuban ialah digaris-garis bi an yufarrijal masihu dengan gambaran merenggangkan bi an yufarrijal masihu dengan gambaran merenggangkan siapa orang yang mengusap baina asabihi di antara jari-jarinya masih wala yadummaha dan tidak mengumpulkan siapa masih kepada asabi. Wa betulul mashu dan batal apa mengusap alal khuffaini atas kedua sepatu bi talatati asya dengan 3 perkara. Yang pertama bi khalqihima dengan melepas khuffain. Au khalqi ahadihima atau dengan melepas salah satu dari khuffain. Awil khila'ihi atau terlepasnya ahadihima. Au khurujil khuffi atau keluarnya sepatu an salahiyatil mashi dari kelayakan mengusap. Kata kharruqihi seperti sobeknya khuf. Wa qida'il muddati dan berlalunya masa. Wa fi ba'dhin nusakhi dan ialah di sebagian beberapa naskah muddatul mashi adapun redaksi muddatul mashi min yaumin wa lailatin limuqimin wa thalathati ayyamin bilayaliha limusafirin wa bi'urudi ma yujibul wusla dan dengan datangnya sesuatu yujibu yang mewajibkan apa emma al-wusla kepada mandi kajanabatin seperti junub atau haidin atau haid, atau nifasin atau nifas, lila bisil khuffi bagi orang yang mengenakan sepatu. Tapi jarang ini dipakai, karena orang-orang yang melakukan perjalanan sekarang ini walaupun mengenakan sepatu biasanya banyak transit di terminal-terminal dan di situ tidak ada kesulitan untuk mencopot sepatu. Bahkan memang harus mencopot sepatu ketika mau sholat di masjid atau di musholla yang ada di terminal itu. Sehingga jarang dipakai konsep mengusap sepatu ini. Ini pada saat dulu di Arab sana sudah dimaklumi bersama di sana itu masih belum ada alat transportasi yang canggih atau kalaupun ada air sangat sulit ditemukan di sana. Kalau di sini air di mana-mana ada. Saya ingat sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Nabi, jika saja hukum syariat yang telah diajarkan ini bisa dirasionalkan secara keseluruhan, jika saja aturan-aturan agama itu bisa dirasionalkan secara keseluruhan, maka niscaya yang pantas untuk diusap dalam konteks sepatu adalah bagian bawah.
Tetapi justru yang diusap bagian atas. Kenapa yang pantas untuk diusap adalah bagian bawah? Karena yang biasa kita pakai untuk berjalan itu sepatu pada bagian bawah yang kotor yang harus diusap. Sementara bagian atas tidak. Jadi suatu ketika beliau ingin memberikan sebuah pemahaman kepada Sayyidina Umar, di mana beliau kita ketahui termasuk salah seorang sahabat yang memiliki pemikiran yang sangat rasional. Salah satu contoh misalnya, suatu ketika beliau pernah menyampaikan Sayyidina Umar, "Laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala hadza lam uqabbil." Andaikan saja aku tidak pernah melihat secara langsung Rasulullah mencium Hajar Aswad ini, lam uqabbil, niscaya aku tidak mau mencium batu ini. Sudah batu hitam lagi. Hadza la yadurru wa la yanfa'u, kata Sayyidina Umar. Batu ini tidak bisa membuat mudarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Mendingan mencium istri di rumah. Tapi karena Sayyidina Umar pernah melihat secara langsung Rasulullah mencium batu itu, Hajar Aswad, maka Sayyidina Umar dengan sangat terpaksa menciumnya. Itu pun pidato dulu sebelumnya. Jadi saya tak pernah ngelati Rasulullah mencium batu ini, niscaya aku emoh untuk menciumnya. Sorry lah ya. Sudah batu hitam kok mau dicium. Itu Sayyidina Umar. Sehingga Sayyidina Umar termasuk salah seorang sahabat yang memiliki pemikiran yang sangat rasional. Maka untuk memberikan pemahaman kepada Sayyidina Umar, Rasulullah pernah menyampaikan, jika saja aturan agama ini bisa dirasionalkan secara keseluruhan, maka niscaya yang pantas untuk diusap dalam konteks mashul khuffi, maka mestinya yang diusap itu pada bagian atas, pada bagian bawah. Tapi ternyata yang diusap pada bagian atas sepatu. Itu artinya bahwa konsep-konsep ajaran syariat ini tidak secara keseluruhan bisa dirasionalkan. Mengusap sepatu termasuk diantara salah satunya yang tidak bisa dirasionalkan. Tidak bisa diprotes. Kenapa ke bagian atas yang diusap kok bukan bagian bawah saja? Tidak bisa dirasionalkan. Faslun fit tayammumi. Ini adalah pasal tentang tayammum. Wa fi ba'din nusakhil matni, dan ialah di sebagian beberapa naskah salinan